Hai, saya di sini akan menjelaskan sejarah singkat dari sosial media YouTube. Kalian udah tahu belum sih sejarah singkatnya YouTube itu seperti apa? Yuk, langsung aja dengerin penjelasan saya. Kalian tahu gak sih? YouTube itu merupakan sebuah situs website berbagi video. Situs website ini memungkinkan para penggunanya mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California. YouTube didirikan oleh Chance Harley, Steve Chen, dan Jawed Karim, yang dahulunya merupakan karyawan pertama PayPal. YouTube berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai 11,5 juta US dollar dari Sequoia Capital, dan kantor pertama YouTube ini terletak di atas sebuah restoran Jepang loh, dan pizzeria di San Mateo, California, dengan domain yang bernama www.youtube.com atau www.youtube.com. Maka pada 14 Februari 2005, YouTube ini mulai aktif dan situs ini dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya. Video pertama di YouTube dengan judul Me at the Zoo. Video ini menampilkan pendiri pendamping Jawed Karim di kebun binatang San Diego. Video tersebut diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan video tersebut masih ada sampai saat ini loh. Pada Mei 2005, YouTube menawarkan uji beta kepada para penggunanya. 6 bulan sebelum peluncuran resmi, pada November 2005, pertumbuhan situs ini meroket, dan pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya, dan situs ini menerima 100 juta kunjungan video per hari loh. Pada bulan Oktober 2006, Google Inc. mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan nilai 1,65 miliar US dollar dalam bentuk saham. Persetujuan ini dirampungkan pada 13 November 2006. Pada November 2011, jejaring sosial Google Plus terhubung langsung dengan YouTube dan penjelajah web Chrome, sehingga video-video YouTube bisa ditonton langsung di Google Plus. Pada bulan November sampai Desember 2011, YouTube meluncurkan antarmuka baru. Kanal video ditampilkan di kolom tengah halaman utama, sama seperti umpan berita situs-situs jejaring sosial. Pada saat yang sama, versi baru logo YouTube dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap. Inilah perubahan desain pertama mereka sejak Oktober 2006. Jadi gitu loh guys, sejarah singkatnya YouTube. Makasih. Perkembangan YouTube yang ada secara meluas ya, secara global. Kalian tahu gak sih, dahulu tuh YouTube hanyalah platform yang hanya berisi tentang berita, musik, atau video yang belum terlalu sama sekali diminati oleh banyak masyarakat. Namun seiring jalannya waktu, YouTube berkembang sebagai platform yang sangat diminati oleh banyak orang. Serta bisa dibilang bahwa YouTube berkembang sebagai lapangan pekerjaan bagi semua orang. Orang-orang bisa membuat akun YouTube dan membuat konten-konten yang dapat menarik perhatian masyarakat bila memenuhi persyaratan yang diberikan oleh YouTube, yaitu subscribers dan viewers. Maka sang pembuat video atau yang biasa disebut YouTuber dapat meraih penghasilan dari video yang mereka buat. Bahkan bisa dibilang saat ini bahwa YouTube lebih populer daripada televisi. Banyak orang yang memilih untuk menggunakan YouTube untuk melihat tayangan di televisi yang belum ditonton saat siaran langsung. Televisi ini saat ini pun juga menggunakan YouTube dengan tujuan yang sama, yaitu agar orang dapat melihat acara TV yang tidak sempat mereka tonton, serta meraup keuntungan lebih dari pengguna dua media tersebut. Serta banyak juga media-media lain yang kerap menggunakan platform YouTube ini untuk membuat berita-berita terkini. Sering berjalannya waktu, penonton YouTube tidak hanya menyaksikan video yang dibuat oleh portal berita, musik, atau media-media lainnya. Mereka kini menyaksikan video yang dibuat oleh perorangan yang dikemas
dalam berbagai macam konten seperti game, informasi, video makanan, vlog, podcast, atau konten YouTube. Ini juga bisa menyesuaikan dengan usia si penggunanya. Banyak juga artis televisi yang terjun ke dunia YouTube loh, tentu dengan tujuan yang sama, yaitu meraup keuntungan dari banyaknya jumlah subscribers dan viewers. Mereka kerap menyajikan konten-konten seperti prank, vlog, serta kegiatan sehari-hari. Tentunya banyak orang yang tertarik untuk menontonnya yang dibuat oleh artis tersebut karena penasaran akan kegiatan maupun pengalaman yang dikemas dalam video oleh artis tersebut. Saat ini juga banyak kalangan biasanya yang bukan dari artis yang bisa jadi terkenal karena YouTube, karena konten yang dia buat sangat menarik minat masyarakat untuk menonton sehingga dia bisa menjadi terkenal karena konten yang dia buat. Itu loh guys, perkembangannya keren ya. Tantangan yang mungkin ada dengan hadirnya platform YouTube, kalian tahu gak sih apa itu? Ini loh, jadi tantangan yang mungkin ada dalam hadirnya platform YouTube sama halnya seperti media sosial lainnya. Masing-masing mempunyai sisi baik dengan kehadirannya, namun tatkala kita lupa bahwa dengan intensitas media sosial yang membuat kita terlena serta dipermudahkan, perlu adanya tantangan atau pantangan yang harus tetap kita jaga agar tidak terbuai dibuatnya. Di antaranya adalah dengan mudahnya mencari apapun video yang kita mau di media sosial YouTube, yang notabene segala hal umumnya perlu ada filter dalam diri kita untuk menjaga kualitas dengan apa yang kita tonton agar pengaruh yang kita dapat dari tontonan kita berdampak baik. Kedua, dengan asiknya kita mengikuti dunia maya sampai memakan waktu yang tak kunjung berujung. Perlu diketahui benar adanya sesuatu yang berlebihan apapun itu tidak baik adanya. Dengan artian yang pertama nih ya, satu, perihal kesehatan. Mata perlu diperhatikan karena jika terlalu sering menatap layar dengan asiknya menonton video YouTube terlalu lama bisa membuat mata rusak. Yang kedua, saking terbuainya kita dengan dunia maya, jangan sampai kita terlena akan kehidupan di dunia nyata yang dapat mengganggu kehidupan kita seperti belajar, kerja, tugas, dan lain sebagainya. Itu loh guys. Terima kasih. Hey, balik lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan isu-isu menarik apa aja yang ada di YouTube. Kalian udah pada tahu belum sih? Banyak banget tahu isu-isu menarik yang ada di YouTube. Tapi saya akan menjelaskan yang singkat aja ya. Yuk langsung aja, check this out. Kalian tahu gak sih? Dari YouTube ini tuh banyak isu yang menarik yang bisa diangkat di YouTube, seperti isu sosial, lingkungan, dan yang lainnya. YouTube telah menjadi salah satu platform media sosial yang menuai sukses secara global. Ungkapan YouTube lebih dari sekedar TV agaknya mulai mendekati kenyataan ya. Semenjak awal kemunculan pada tahun 2005 lalu, YouTube telah menjelma menjadi media yang menawarkan pengalaman baru dalam mengakses hiburan loh. Jika sebelumnya akses terhadap hiburan visual harus terpatok pada jadwal tayang di media konvensional seperti televisi, YouTube menawarkan keleluasaan bagi penggunanya buat mengakses konten yang ingin disaksikan kapan dan dimana saja. Dari tahun ke tahun, semakin banyak seniman, musisi, dan kreator lokal YouTube yang berlomba-lomba menampilkan konten-konten kreatif yang mereka miliki. Eits, gak hanya sekedar itu. Memproduksi beragam konten hiburan, ada juga YouTuber yang menggunakan YouTube sebagai media buat menyampaikan pendapat dan gagasannya loh. Kalau selama ini pembahasannya tentang isu-isu sosial seperti diskriminasi dan keadilan sosial sering dianggap terlalu serius, para anak muda ini berhasil membuktikan sebaliknya.